Tunggal putra masa depan Indonesia Alwi Farhan sukses melaju ke babak perempat final Hong Kong Open Super 500. Alwi mengalahkan pemain unggulan ke-7 Weng Hongyang dari Cina dengan pertarungan rubber game 22-20, 12-21, 21-11 dalam waktu 74 menit. Ini adalah kemenangan kedua berturut-turut Alwi atas Weng Hongyang. Selanjutnya, Alwi akan menghadapi unggulan ketiga Zhou Tianchen di babak perempat final, dengan head-to-headnya adalah masih 0-0. Dan langsung saja berikut adalah komentar dari badminton Cina melihat Alwi Farhan yang berhasil mengalahkan Weng Hongyang di round 2 Hong Kong Open Super 500. Game pertama sungguh salah. Saya kalah pada game pertama dan benar-benar kelelahan di game terakhir. Terlalu abstrak, listrik padam di game ketiga. Saya bisa saja memenangkan game pertama jika saya bermain bagus. Weng Hongyang terlalu malas. Semangat juangnya sudah habis, kapan lagi ada yang bisa merebut gelar tunggal putra? Orang-orang yang menontonnya marah. Weng Hongyang merasa tidak bisa bermain 3 game, jadi dia harus lebih banyak berlatih kebugaran fisik. Tunggal putra Indonesia juga punya penerus. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Adakah pemain tunggal putra yang patut dinantikan setelah kelahiran tahun 2005 ayo bermain lebih sering? Weng Hongyang masih kalah minggu depan giliran Master Li Shifeng untuk bertanding melawan Farhan. Sejak Farhan memenangkan kejuaraan dunia remaja, saya sudah bilang dia calon rival negara kita. Pertandingan di game pertama kalah secara misterius. Game ketiga hanya bisa digambarkan sebagai sampah, tidak ada semangat juang dan hanya kemalasan. Saya menemukan bahwa Weng jarang menang jika dia hanya memainkan 3 game. Weng Hongyang tidak melakukan yang terbaik dan merasa malu dengan pelatihan tim nasional. Keunggulan maksimalnya adalah 6 poin dan mentalitas Farhan sangat bagus. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk mengutuk. Unggul 7 poin dan tersalib, saya tidak bisa berkata-kata, saya kehilangan ketenangan setelahnya. Memimpin selama 20 menit lalu digulingkan. Tidak mudah untuk mendapatkan 1 poin dan beberapa poin yang hilang pada akhirnya benar-benar agak acak. Tidak ada semangat juang di game ketiga. Tradisi lama bulu tangkis nasional Tiongkok. Hah, kamu jadi gila lagi? Alasan utama kekalahan saya adalah karena saya selalu bermain dengan ritme yang sama. Masa depan Farhan tidak terbatas. Weng tidak pernah menjadi orang yang dapat dipercaya dan peringkat dunianya saat ini pada dasarnya adalah batas maksimalnya. Aduh, sakit sekali rasanya dibalikan di game pertama. Weng Hongyang kembali patah semangat saat bertarung. Game pertama terlalu lambat, seharusnya aku menang sekaligus. Aku terus berlarut-larut dan akhirnya kalah telak. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang hook Farhan. Saya ingat melakukannya setidaknya 3 kali. Farhan bermain sangat baik di game ini. Dia melakukan comeback besar di game pertama dan mampu terus meningkatkan kecepatan dan menekan. Weng Hongyang jelas kehabisan energi di akhir game. Saya membayar harga karena membuang-buang kesempatan di game pertama. Saya rasa performa Weng Hongyang hari ini tidak terlalu bermasalah. Tidak ada celah dalam kemampuan dan taktiknya. Farhan memang lawan yang tangguh. Weng Hongyang pasti akan menang lagi lain kali. Sportivitas Farhan sangat buruk. Game pertama terputus secara tidak dapat dijelaskan. Seperti Farhan dan Victor Lai, mereka mengandalkan kecepatan untuk membuat perbedaan. Aku tidak akan pernah bisa masuk 10 besar seumur hidupku. Farhan baru-baru ini memainkan 3 game dengan Kun Lafut dan dia bermain dengan gaya yang keras di setiap pertandingan dan dia meningkat dengan cepat. Apakah menurutmu Farhan sekarang pemain kelas 2 yang kuat? Dia jarang kalah 2 kali tahun ini. Siapapun yang menang, dia akan sangat menderita.
Husean bisa bertarung, lupakan Husean, dia bahkan tidak bisa bermain di game Super 100 sekarang. Game pertama benar-benar kacau bagi saya. Bahkan otak eksternal pun tidak dapat berfungsi. Babak terakhir permainan kacau balau. Mari kita lihat apakah Li Shifeng bisa bertahan. Dia satu-satunya pemain tunggal putra yang tersisa. Setelah menontonnya cukup lama, saya benar-benar merasa bahwa Wang Hong yang selalu kehilangan semangat juangnya saat tertinggal.